Tapi kok kata sami nih bu, kompak nih. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi kita tidak boleh bosan untuk duduk di majelis ini. Syukur-syukur kita punya cita-cita, mudah-mudahan Allah wafatkan aku di saat aku beribadah kepada Allah, di antaranya duduk di majelis. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah Anda untuk mencari perkara yang bermanfaat bagi Anda, baik urusan-urusan dunia yang barokah, terlebih adalah urusan akhirat yang berkah. Dan minta tolong sama Allah dan jangan lemah. Maka diambil faedah dari hadis ini, kalau kita agar supaya punya semangat yang membara, tekad yang bulat untuk berthalabul ilmi, amalkan hadis ini. Semangat untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat, baik urusan dunia yang bermanfaat, terlebih adalah urusan akhirat. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, janganlah lemah. Dan dikatakan di dalam ayat Allah, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan bukakan jalan-jalan kami yang lainnya, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Dari sini ayat ini kalau kita kupas, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesungguhan kita yang membara ini justru menjadi pintu pembuka kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh tersebut. Maka dalam kata-kata mutiara dikatakan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Majelis Ta'lim Ma'rifatullah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah dari kesungguhan seorang imam di zaman dahulu. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Beliau adalah seorang imam yang dia keliling di Mekah untuk bertalabul ilmi, memanggul kitabnya karena tidak punya kendaraan, hewan kendaraan untuk memikul kitabnya. Dan beliau tidak mempunyai alas kaki, ibu-ibu. Berarti ibaratnya kalau bahasa kita apa? Nyeker di padang pasir. Akhirnya apa? Sampai kencing berdarah. Terus apakah Al-Imam Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi ketika sembuh dari kencing berdarah kemudian terus tinggal di rumah? Tidak. Beliau keliling di Baghdad, sama manggul kitabnya karena nggak punya, yakni hewan yang menjadi kendaraannya, nggak punya alas kaki, di padang pasir sampai kencing berdarah lagi. Itu gigihnya orang-orang dahulu. Kenapa mereka yakni menjadi orang luar biasa, manfaatnya sampai sekarang? Karena begitu. Dikisahkan lagi, ada majelis seorang imam, kemudian kan pengen duduk di depan, rebutan kan, akhirnya dia mencari jalan terobosan. Ternyata ketika sampai di jalan terobosan itu rotok ngepas dengan badannya, akhirnya harus masuk sampai akhirnya sobek-sobek bajunya. Toh ketika sudah masuk di majelisnya, tetap nggak bisa duduk yang paling depan. Ada kisah lagi, belajar dengan gurunya, ternyata batanya itu
jatuh ibu-ibu. Badannya jatuh mengenai muridnya tadi. Bukan kemudian marah-marah terus minta uang untuk beli obat, enggak. Diganti lukanya itu untuk dibacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang dulu ini luar biasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, pentingnya kita bersungguh-sungguh di dalam bertalabul ilmi. Maka dikisahkan di sana Al-Imam Al-Thawri, seorang imam di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau adalah ulama yang dikenal ahli fikih, ahli hadis. Beliau adalah seorang ulama yang dahulunya miskin. Dia belajar sambil mencari ma'isyah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dengan kemiskinannya, namun tetap dia meluangkan waktunya untuk belajar. Akhirnya pada suatu hari Imam Ats-Tsauri ini merasakan ketika belajar sambil kerja itu kok ilmunya masuk terus keluar, masuk keluar, masuk keluar. Jadi bingung beliau, mau fokus belajar kok harus cari ma'isyah, mencari ma'isyah kok butuh ilmu. Akhirnya ibunya yang dia kerjanya itu nenun mengatakan, sudah fokus belajar, nanti saya biayai dengan yakni apa, hasil dari tenunannya. Ya, Masya Allah, ini seorang ibu yang luar biasa. Jadi ibu-ibu harus jadi ibu-ibu yang tangguh. Kalau memang putranya putrinya harus mondok dan butuh biaya, jenengan ampun ajri, semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i itu juga sama, beliau tumbuh yatim, tapi cerdasnya luar biasa Imam Syafi'i ini. Tapi juga ibunya orangnya sederhana. Ya, ketika sudah selesai ngafal Quran, tidak punya uang lagi. Akhirnya tetap dititipkan kepada gurunya. Gurunya mengatakan, boleh di sini, tapi dengan catatan harus bantu ngajar. Akhirnya Imam Syafi'i kalau mau nyatet hadis, mau nulis hadis, mau nulis faedah, mengambil tulang-tulang itu dibuat untuk nulis. Ya, mengambil botol, nanti tulang-tulang itu dimasukkan di botol. Bahkan ketika mau belajar kepada Imam Malik, kitab Al-Muwatta itu pinjam. Makanya kan dikenang sampai sekarang. Orang dikenang itu keikhlasannya luar biasa, kesungguhannya luar biasa. Nah kan ibu-ibu, kalau kita ingin menorehkan tinta sejarah kebaikan, ikhlas harus dipegang, kesungguhan harus dipegang. Yang ketiga, kalau ingin berkah ilmunya, bertakwa kepada Allah. Apa kaitannya dengan takwa? Kok ilmu barokah kaitannya dengan takwa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Furqan di sini adalah pembeda antara yang hak dan yang batin. Semakin kita bertakwa kepada Allah,
Allah semakin akan memberikan kepada dirinya yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maka ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Maka dikatakan imtithalul abdi li taqwa rabbih unwanus sa'adah. Melakukannya seorang hamba bentuk ketakwaan kepada Allah merupakan tanda kebahagiaan. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya kita itu kalau sudah didekatkan dengan majelis ilmu, kita ini kalau Allah kok mudahkan, anyes-anyes, udan-udan gitu. Nah, kok saya tetap harus datang di majelis ilmu ma'rifatullah, tetap datang. Itu berarti pertanda Allah itu pengen apa? Pengen ngasih ilmu yang barokah, ngasih kebahagiaan kepada kita.